Sprasikowas. Senyum. Ili kepadele. Hurra! Hurra! Hurra!てめえ、見ず知らずの相手にあれこれ教えてるんじゃねえよ。こいつはセンスがないな。私が兄を探そうとすると決まって友達がそれを止めた。兄の能力は空気を自由に振動させられるというもの。その頃兄はずっと実験台にさせられていた。Hai, apa kabarnya guys? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Nah, udah pada siap belum? Kali ini kita bakal bahas anime baru. Untuk kali ini kita akan bahas salah satu anime Jepangan yang sebenarnya udah cukup lama dirilis, yaitu tahun 2015 lalu, tapi masih cukup populer sampai detik ini. Selamat datang di pembahasan alur cerita anime Charlotte. Tanpa babi bu lama-lama, yuk kita langsung aja masuk ke pembahasan ceritanya. Check this out. Anime ini menceritakan sebuah dunia di mana sebagian besar anak remaja memiliki sebuah kemampuan spesial yang disebut penyakit remaja. Karena kemampuan itu akan menghilang begitu mereka beranjak dewasa. Begitu pula seorang remaja laki-laki bernama Ota Sakayu. Yu adalah salah satu remaja berkemampuan spesial yang dapat merasuki tubuh orang lain yang berada dalam jarak pandangannya selama 5 detik. Sejak muncul kekuatan itu, Yu berusaha untuk menggunakannya dalam berbagai situasi, mulai dari berbuat cabul, memberi pelajaran orang yang mengganggunya, hingga kegunaan yang paling penting untuk membantunya mencontek ketika ujian sekolah. Yu merasuki siswa-siswa pintar untuk melihat jawaban mereka. Setelah itu Yu mengumpulkan jawaban terbaik dan menyalinnya untuk mendapatkan nilai sempurna. Usaha memanfaatkan kemampuan spesial untuk berbuat curang itu sukses besar di mana Yu selalu mendapatkan ranking teratas di SMP dan berhasil masuk ke SMA Elite Hinomori sebagai peraih nilai ujian masuk tertinggi. Perbuatan curang Yu juga masih berlanjut sampai ke SMA, di mana Yu langsung menjadi murid populer yang terkenal karena kepintaran dan ketampanannya. Namun Yu tidak ingin berpacaran dengan sembarangan orang dan mengincar primadona sekolah bernama Yumi. Yu menggunakan kemampuannya untuk membuat Yumi hampir tertabrak truk dan berpura-pura menyelamatkan gadis tersebut agar si primadona sekolah berhutang budi dan tertarik kepadanya. Dan sekali lagi penyalahgunaan kemampuan yang dilakukan Yu juga berhasil kali ini karena Yumi menjadi tertarik dan semakin dekat dengannya. Namun tiba-tiba suasana sekolah dan nama baik sempurna yang Ota Sakayu bangun runtuh sesaat ketika Tomori dan Takajo dari SMA Yushinomi membeberkan semua rahasia yang disimpan Yu selama ini. Tomori dan Takajo mengumpulkan bukti tentang perbuatan curang Yu selama ujian, juga tentang kemampuan spesialnya. Mereka mengancam akan membeberkan kemampuan Yu kepada pihak sekolah dan membuatnya dikeluarkan dari sekolah kecuali Yu mau pindah ke SMA Yushinomi. Meskipun sempat melarikan diri dari kedua murid SMA Yushinomi tersebut, pada akhirnya Yu tetap tertangkap dan sekali lagi dipaksa untuk pindah ke SMA Yushinomi. Tomoro dan Takajo bercerita bahwa OSIS SMA Yoshinomi memang sedang mencari beberapa remaja berkemampuan spesial untuk memerangi orang yang tidak bertanggung jawab dan menyalahgunakan kemampuan spesial. Kemampuan Yu menarik perhatian mereka dan dianggap berguna untuk tujuan itu. Karena itulah keduanya bersikeras memaksa Yu untuk pindah. Tomori dan Takajo sendiri juga murid berkemampuan spesial di mana Takajo bisa melakukan teleportasi atau berpindah tempat dengan kecepatan tinggi. Sementara Tomori bisa menyembunyikan diri dari target yang ia tentukan atau dengan kata lain bisa membuat orang tertentu tidak dapat melihatnya. Kemampuan itulah yang membantu mereka mengumpulkan bukti tentang kemampuan Yu. Yu pun terpaksa mengikuti kemampuan Tomori dan Takajo untuk pindah ke SMA Yoshinomi.
Bagi peribahasa sudah jatuh tertimpa tangga pula, setelah terpaksa pindah karena takut kemampuannya terbongkar, Yu juga dicampakkan begitu saja oleh Yumi yang ia kira sudah cinta kepadanya. Habislah sudah masa SMA penuh kebahagiaan yang didambakan Yu selama ini. Di rumah, Yu sudah disambut oleh adik perempuannya Otasaka Ayumu yang malah merespon berita kepindahan mereka ke Yoshinoumi dengan bahagia dan antusias. Otasaka Yu memang hanya tinggal bersama adiknya karena orang tua mereka bercerai dan mereka berdua dititipkan kepada pamannya. Meskipun hanya tinggal berdua, tapi Yu dan Ayumi seperti merasakan ada kehadiran orang lain dalam keluarga mereka. Tetapi mereka tidak mengetahui dan mengingat siapa orang lain tersebut. Hari kepindahan pun tiba, Yu dan Ayumu sedang sibuk dengan barang-barang kepindahan ketika Tomori dan Takajo tiba-tiba datang dan menawarkan diri untuk membantu Yu membereskan rumah. Meskipun dibantu, Yu sangat kesal dengan kehadiran dua murid SMA Yoshinoumi yang telah mengacaukan masa SMA-nya tersebut. Karena mereka berdua, ia juga dicampakkan dengan tidak hormat oleh Yumi. Hari pertama Yu di SMA Yoshinoumi telah dimulai. Di sekolah ia udah disambut oleh Tomori dan Takajo yang menceritakan lebih lanjut tentang tujuan OSIS SMA Yoshinoumi untuk mengumpulkan remaja-remaja dengan kemampuan spesial. Sistem itu dilakukan untuk melindungi mereka atau memaksa mereka tidak mengeluarkan kemampuan lagi agar remaja dengan kemampuan spesial itu tidak ditemukan oleh para ilmuwan dan dijadikan tikus percobaan anti saraf seperti yang dialami oleh kakak Tomori. Meskipun begitu dengan sistem organisasi tersebut, tetapi Yu tidak memiliki pilihan lain, ia pun bergabung dengan OSIS SMA Yoshinoumi. Perkenalan di kelas berjalan lancar dan Yu merasa senang karena pesona ketampanannya belum luntur. Ia berhasil membuat beberapa gadis kagum kepadanya. Namun kesenangan itu langsung hilang ketika ia menyadari bahwa Tomori dan Takajo berada di kelas yang sama dengannya. Saat itu juga Yu baru tahu bahwa Tomori sudah menjadi ketua OSIS meskipun baru kelas 1. Tomori bisa menjadi ketua OSIS karena jabatannya dalam OSIS di SMA itu tidak ditentukan oleh jenjang kelas, melainkan diberikan oleh siswa berkemampuan yang dapat mengendalikan kekuatan dengan baik. Sepulang sekolah untuk pertama kalinya, Yu mengikuti kegiatan OSIS untuk mencari pemilik kemampuan spesial yang telah menyalahgunakan kemampuannya untuk hal-hal buruk. Pemilik kemampuan itu adalah murid SMA Nanba yang bisa memotret pikiran. Ia menggunakan kemampuannya untuk memotret gadis-gadis dengan pakaian dalam melalui pikirannya dan menjual hasil foto tersebut untuk mendapatkan uang. Ternyata si pemilik kemampuan memotret pikiran yang bernama Udo tersebut merupakan ketua klub panahan SMA Nanba yang menjual foto-foto tidak senonoh demi mencari uang untuk biaya pengobatan orang tuanya. Meskipun begitu, Tomori tetap tidak bisa tinggal diam. Ia terus memaksa Udo untuk berhenti menggunakan kemampuannya, terutama untuk hal-hal buruk dan mencolok agar para ilmuwan tidak menemukan dirinya. Karena Tomori mengancam akan menyebarluaskan kemampuan dan tindakannya selama ini, Udo pun akhirnya setuju untuk berhenti menjual gambar-gambar ehem-ehem itu demi mencari uang. 私たちは別にあなたを警察に突き出そうとか思っていません。お金はまっとうなバイトでもして手に入れてください。だから警告です。その力は思春期を超えれば消え Sepulang dari pencaharian hari itu, Yu semakin penasaran kenapa OSIS SMA Yoshinoumi melakukan hal ini dan penasaran apa yang terjadi kepada kakak Tomori setelah menjadi korban pencobaan para ilmuwan. Sebagai rekan kerja, Tomori memutuskan untuk menceritakan apa yang terjadi pada keluarganya sejak mengajak Yu untuk bertemu dengan kakaknya. Keesokan harinya sepulang sekolah, Tomori dan Yu berangkat untuk menemui kakak Tomori yang ternyata dirawat di sebuah rumah sakit. Sepanjang perjalanan, Tomori menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada kakaknya dan apa yang membuatnya segigih ini untuk menemukan para pemilik kemampuan spesial. Awalnya Tomori berasal dari sebuah keluarga miskin yang serba kekurangan. Ia dan kakaknya dirawat oleh ibunya seorang diri dan selalu mengalami kesulitan finansial. Karena itulah ia berusaha bekerja keras agar bisa masuk ke sekolah negeri untuk menekan pengeluaran. Begitu pula kakaknya yang seorang pemain gitar. Kakaknya terus bekerja keras dan mencari label agar bisa debut ke dalam sebuah band dan menjadi pria mandiri. Namun usaha kedua saudara itu harus terhenti karena ibu mereka memohon agar Tomori dan kakaknya mau masuk ke sekolah pengembangan bakat agar kondisi keuangan keluarga mereka membaik. Sebenarnya Tomori tidak begitu mengerti apa yang terjadi ketika itu. Namun ia dan kakaknya pun menuruti apa yang diinginkan ibu mereka dan masuk ke dalam sebuah sekolah pengembangan bakat. Sejak masuk, Tomori tidak merasakan hal aneh. Ia masuk ke sekolah seperti biasanya. Ia juga bertemu dengan banyak teman. Tapi hal yang aneh adalah latihan fisik yang selalu dilakukan sepulang sekolah. Juga kakaknya yang seperti menghilang entah kemana dan tidak pernah bisa ia temui sejak masuk sekolah.
私が兄を探そうとすると、決まって友達がそれを止めた。兄の能力は空気を自由に振動させられるというもの。その頃兄はずっと実験台にさせられていた。その能力を利用すれば通信をジャミングできるし、私が兄と会えたのは約1年後。電波ジャックも可能と科学者は考えた。かつての兄じゃなかった。私を妹と判別することも。Setelah bertahun berlalu, baru Tomori bisa bertemu dengan kakaknya. Tapi kakaknya telah berubah 100%. Kakaknya berada dalam kondisi linglung, bingung, dan bahkan tidak bisa mengenali dirinya. Ia baru tahu bahwa selama setahun penuh kakaknya telah dijadikan kelinci percobaan bakat oleh para ilmuwan. Para ilmuwan melihat bakat kakak Tomori yang mampu membuat udara bergetar sesuai keinginannya ketika band kakaknya tersebut sedang tampil. Itu juga yang membuat Tomori sangat khawatir ketika ada pemilik kemampuan spesial yang menggunakan kemampuannya secara mencolok. Singkat cerita, kakak Tomori sudah kehilangan kewarasan dan para ilmuwan langsung mengubah subjek penelitian dengan bereksperimen melalui kemampuan Tomori. Karena para ilmuwan percaya bahwa jika salah satu saudara memiliki kemampuan, maka besar kemungkinan saudara lainnya juga memiliki kemampuan spesial. Setelah mengetahui semuanya, Tomori pun akhirnya kabur dan membawa kakaknya dalam kondisi tidak waras pergi dari asrama. これで兄はギターを弾いているつもりなんです。この人は一体何をしてるんだ。うなって聞こえるのはメロディー、主旋律なんです。 Untungnya Tomori bertemu dengan seseorang yang bisa ia percaya. Seseorang itu telah membantunya selama ini, bahkan memindahkan kakak Tomori ke rumah sakit tanpa biaya sepeser pun. Dia jugalah yang membantu Tomori melakukan rencana penyelamatan remaja pemilik kemampuan spesial. Di rumah, Yu terus dibuat kepikiran dengan cerita Tomori. Ia berpikir jika saja para ilmuwan mengetahui kemampuannya dan menangkapnya untuk dijadikan kelinci percobaan, maka besar kemungkinan mereka juga akan bereksperimen dengan adiknya Ayumi. Dan tentu saja Yu tidak ingin hal itu terjadi. Keesokan harinya ketika sedang makan siang bersama Takajo di kafe sekolah, mereka mendapat kabar bahwa ditemukan pemilik kekuatan spesial yang lain, yaitu kemampuan pemanggilan atau membiarkan roh orang yang sudah mati memasuki raganya. Kayak di Indonesia ya. Yang lebih aneh adalah remaja ini tidak hanya memiliki satu kemampuan, karena selain bisa memanggil roh, dia juga bisa mengendalikan api. Anggota OSIS Oshinomi segera bergerak untuk mencari pemilik kemampuan spesial yang dimaksud. Tapi pencarian kali ini cukup sulit dilakukan karena remaja pemilik kemampuan tidak berada di sekolah seperti biasanya, melainkan di sebuah gang kecil yang jarang dilewati oleh orang. Setelah mereka mencari tahu dengan bertanya pada orang-orang di sekitar gang, ternyata beberapa saat yang lalu di gang tersebut ada orang yang melihat seorang idol dikejar-kejar oleh pria besar. Idol tersebut bernama Yusa Nisomi, vokalis band Hollow Hello yang sedang naik daun. Ketika dalam proses pencarian Yusa, tiba-tiba seorang laki-laki bernama So muncul dan berkata ia mengenal Yusa. So akan membawa OSIS Yoshinomi bertemu Yusa apabila mereka bisa membuktikan kalau mereka benar-benar memiliki kemampuan spesial seperti Yusa. Setelah Tomori memperlihatkan kemampuannya, So pun akhirnya percaya dan membawa Tomori, Takajo, dan Yu menemui Yusa. Rombongan itu sampai di sebuah basement di mana Yusa berada. Sekilas tidak ada yang aneh Yusa yang sedang asyik makan marshmallow. Yang aneh adalah kedua temannya itu memanggil Yusa dengan nama Misa. Ketika Tomori bertanya siapa Misa yang dimaksud, ia kemudian tahu bahwa sosok yang dipanggil oleh Yusa ke dalam tubuhnya adalah Misa, kakak Yusa yang sudah meninggal 6 bulan yang lalu. Dan Misa berada di dalam tubuh Yusa bukan karena dipanggil, melainkan roh itu sendiri yang mengaturnya. Kemampuan pengendali api yang awalnya mereka kira merupakan kemampuan kedua Yusa juga merupakan kemampuan spesial yang dimiliki oleh roh Misa. Yusaの一つ上の姉、半年前に事故で亡くなっている。高齢させる能力があるのです。マジかよ。てめえ、見ず知らずの相手にあれこれ教えてるんじゃねえよ。こいつはセンスがないな。OSIS SMA Yoshinomi kemudian diberitahu bahwa Yusa sedang dikejar-kejar oleh pimpinan televisi yang jahat karena Yusa tidak sengaja membawa ponsel pimpinan tersebut dan kemungkinan dalam ponsel ada rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Pimpinan televisi yang memiliki ponsel terus mengejar-ngejar Yusa dan mengancam akan mencobloskan Yusa ke penjara.
dan mengakhiri karirnya sebagai seorang idol. Sampai disitulah Misa yang ketika itu menguasai tubuh Yusa menyadari seberapa besar bahaya dan ancaman pimpinan televisi yang saat ini mengincar Yusa. Karena itulah OSIS Yoshinomi menawarkan bantuan untuk menyelesaikan masalah antara Yusa dan pimpinan televisi serta memastikan Yusa tidak akan diganggu lagi. OSIS Yoshinomi bersama Misa dan kedua temannya merencanakan pertemuan dengan pimpinan televisi. Dalam pertemuan tersebut mereka membuat proyeksi kejadian seolah-olah Yusa adalah orang yang memiliki banyak kekuatan super. Misa yang merasuki tubuh Yusa akan mengeluarkan pengendalian apinya untuk membakar bawahan pimpinan TV, berpura-pura mengendalikan tubuh mereka yang dibantu oleh Yu, serta memukul pimpinan televisi tanpa terlihat dengan bantuan Tomori. 私を追い込んだつもりかもしれねえけど、もう一人どっか。何なんだお前は。本当に西森優さんなのか。誰でも殺す。やっばいねー。めんどくせえ。待たねえよ。次はもうないからな。問答無用で消す。 Karena ketakutan dengan kekuatan Yusa yang terlihat luar biasa, pimpinan televisi itu pun lari kalang kabut dan dipastikan tidak akan mengganggu Yusa lagi. Meskipun keadaan sudah lebih tenang, menurut Tomori Yusa tidak akan pernah aman selama dia masih berkeliaran di luar. Para ilmuwan masih berusaha mencari dan mengincar banyak remaja berkemampuan spesial. Oleh karena itu Tomori mengajak Yusa untuk bersekolah di SMA Yoshinomi. Misa pun menyetujui ajakan Tomori demi keamanan adiknya dan mengucapkan perpisahan dengan kedua temannya. Dengan begitu sudah ada dua anggota baru di OSIS Yoshinomi, yaitu Ota Sakayu dan Yusa Nishimori. Yusa dan Misa yang berada di satu tubuh akhirnya pindah ke Yoshinomi. Tentu saja kepindahan idol populer di kalangan remaja itu disambut antusias oleh siswa SMA Yoshinomi. Mereka berebut untuk berkenalan dan menjadi lebih dekat dengan vokalis Hello Halo tersebut. Tetapi sedang senang-senangnya berkenalan, Yusa ditarik oleh Tomori ke ruang OSIS karena teman yang biasa membantu mereka menemukan pengguna bakat telah merasakan keberadaan kemampuan spesial lain yang cukup mencolok, yaitu telekinesis. Remaja itu adalah Arifumi dari SMA Kana yang merupakan salah satu top 3 pemain baseball tingkat SMA. Arifumi dikenal bahkan masuk ke dalam majalah sport sebagai pitcher terbaik yang sudah dipastikan bisa mengikuti Pro Liga. Tetapi dalam melakukan permainannya, Arifumi ternyata membuat curang dengan memanfaatkan kemampuan telekinasisnya untuk mengubah arah bola sehingga tidak bisa dipukul oleh lawan. 甲子園の予選が始まる前に抑えておかないとまずいです。見てください。変じゃないですか？何が？握りがストレートなんです。詰まるところ、投げた直後に念動力でボールを動かしていると。はい。 OSIS Yoshinomi bergegas menemui Arifumi dan memintanya berhenti menggunakan kemampuannya untuk berbuat curang ketika bermain baseball. Tomori sudah berusaha membujuk bahkan memaksa Arifumi berhenti menggunakan kemampuannya dengan menunjukkan bakat menghilang yang ia miliki. Tapi pitcher SMA Kana itu tetap tidak percaya dan tidak bisa berjanji untuk berhenti menggunakan kemampuannya. Akhirnya Tomori menantang Arifumi untuk melawan SMA Yoshinomi bermain baseball. Apabila tim Hoshinomi berhasil mengalahkan tim Kanai, maka Arifumi harus berjanji untuk berhenti berbuat curang memanfaatkan kemampuannya. Lalu tantangan diterima dan hari pertandingan pun tiba. Seperti yang sudah diduga dan diperkirakan oleh Tomori sepanjang permainan, Arifumi terus menggunakan kemampuannya untuk mengubah arah bola dan menyulitkan tim Hoshinomi untuk memukulnya. Tetapi ketua OSIS SMA Yoshinomi ini tidak kehabisan akal. Jika Arifumi bermain dengan kemampuan spesial yang ia miliki, maka tim Hoshinomi harus melawannya dengan kemampuan spesial juga. Di detik-detik menegangkan karena tim Hoshinomi hampir tidak memiliki kemungkinan untuk menang, Tomori meminta Takajo untuk memukul bola Arifumi apapun yang terjadi dan berlari ke base pertama dengan kemampuan teleportasinya. Strike! これであと一人。よし。何が起きた？出てます。ほらほら、セーフっしょ？セーフっしょ？セーフ！よくやった！犠牲は無駄にはしません。 Dengan kesempatan yang diberikan oleh Takajo, pertandingan pun berlanjut. Baik Hoshinomi maupun Kanai sama-sama tidak mau mengalah. OSIS SMA Hoshinomi juga berusaha keras untuk memenangkan pertandingan menggunakan kemampuan spesial yang mereka miliki. Yu merasuki tubuh pemukul SMA Kanai agar pukulannya meleset, dan Misa yang memiliki bakat atletik juga mengambil alih tubuh Yusa. タイミングが合ってきてる。次はもっと動かすか。ファール。
いける、私のセンスなら。セーフゲームセット Singkat cerita, dengan rencana Tomori, kemampuan spesial anggota OSIS dan bantuan tim baseball SMA Hoshinomi berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Tomori pun menagih janji Arifumi untuk berhenti menggunakan kemampuan ketika bertanding. Ketika itu Arifumi bercerita bahwa ia menggunakan kemampuan spesialnya selama ini untuk mendukung temannya Takato, catcher yang juga salah satu top 3 pemain terbaik baseball SMA. Berbeda dengannya yang berbuat curang, Takato benar-benar jago bermain baseball dan ia ingin membawa temannya ke Pro Liga. Meskipun Arifumi menggunakan kemampuan untuk temannya, Tomori tetap meminta Arifumi untuk berhenti menggunakan kemampuannya. Karena selain mengundang ilmuwan untuk berbuat jahat, kemampuan spesial itu akan hilang seiring bertambahnya usia. Kalaupun Arifumi berhasil masuk ke Pro Liga sekarang, maka ketika ia dewasa permainannya pasti akan menurun. Tomori berharap Arifumi bisa mendukung Takato dengan jalan lain bahkan di luar arena pertandingan. Sebelum tim Kanai pulang, tiba-tiba Tomori meminta Yu untuk melakukan percobaan kecil dengan berpindah ke tubuh Arifumi. Tapi sampai akhir Yu belum mengerti untuk apa percobaan tersebut. 彼に乗り移ってもらえませんか？えどうしてわかって。今はまだわかりません。ありがとうございます。 Perjalanan OSIS Hoshinomi mencari pengguna kemampuan spesial pun berlanjut. Kali ini mereka menemukan orang yang memiliki kemampuan untuk melayang di udara. Tapi untuk menemukannya, mereka harus pergi ke sebuah gunung tempat orang tersebut biasa melatih kemampuan terbangnya. Untuk itu Tomori pun mengajak seluruh anggota OSIS untuk berkemah sekaligus menunggu sampai si manusia terbang muncul di sekitar gunung tersebut. Pencarian kali ini terasa lebih seru dan menyenangkan dibanding biasanya karena selain mencari pemilik kemampuan spesial, anggota OSIS juga sekalian berkemah, belanja bahan makanan, hiking, pesta barbeque hingga bermain game bersama. そっちは危険ですよ。ヘンリ殿。でしょでしょ。焼きトウモロコシに関しては任せてください。美味しいな。ママ、皆さんもどうぞ。このお肉すっごく美味しい。誰もいいっしょ。大丈夫です。この私に任せてくれ。 Setelah pesta barbeque, Yu tidak menemukan Tomori di sekitar tenda dan ia melihat gadis itu sedang mendengarkan musik di tepi hutan. Tomori sedang mendengarkan lagu milik Zien, band favorit kakaknya dulu. Dengan lagu-lagunya yang indah, Tomori ikut menyukai Zien dan bermimpi bisa merekam dan membuat video untuk band favorit kakaknya tersebut. Zien の PV を撮るのは夢なんす。Zien の音楽はすごく広大で。なんていうか広いところに一人立っているような不思議な。 Keesokan harinya pemilik kemampuan melayang di udara pun akhirnya muncul. Dia berusaha mengelak ketika Tomori memaksanya untuk berhenti menggunakan kemampuannya. Tetapi begitu Tomori menunjukkan bukti-bukti tentang kemampuannya, orang itu terpojok dan berusaha kabur dengan melayang di udara lagi. Tomori segera meminta Yu untuk merasuki tubuh orang tersebut, yang tentu saja ditolak oleh Yu melihat betapa menakutkannya melayang di udara tiba-tiba. Namun karena tidak punya pilihan lain, Yu terpaksa merasuki pemilik kemampuan terbang itu untuk membuatnya turun. Ternyata Yu berhasil mengendalikan kemampuan tubuh yang ia tempati meskipun dalam waktu singkat. 今僕が制御しないと。ダメダメ。なんて高さだ。無謀な賭けに出ましたね。なんなんだ。何が起きた。 Dengan penjelasan dari Tomori mengenai ilmuwan jahat yang berusaha melakukan penelitian bakat, akhirnya pemilik kemampuan terbang mau berhenti melatih kemampuannya untuk melayang di udara. Yu pulang ke rumah dengan lelah setelah pencarian pemilik kemampuan spesial di gunung yang berlangsung beberapa hari. Ternyata di rumah Ayumi menunggunya dalam keadaan demam yang cukup parah, sehingga Yu memintanya untuk izin sekolah esokan harinya. Meskipun Ayumi izin, Yu tetap masuk ke sekolah. Begitu pula kegiatan OSIS yang tetap berjalan seperti biasa. Sang penolong, teman yang selalu membantu OSIS menemukan remaja pemilik kemampuan spesial sekali lagi menunjukkan keberadaan seorang pemilik bakat. Kemampuan kali ini terdengar cukup seram, di mana sang penolong mengatakan remaja ini memiliki kemampuan tanda kutip runtuh dan sedang berada di rumah susun kawasan Akademi Hoshinomi. Karena kemampuan ini hanya dimiliki oleh remaja, maka orang-orang tua yang tinggal di rumah susun tidak mungkin memilikinya.
dunia. Hanya ada satu kemungkinan, kemampuan ini dimiliki oleh seorang remaja yang sedang absen atau tidak masuk sekolah dan sedang berada di rumah. Ketika itu Yu langsung kaget dan pikirannya melayang pada Ayumi yang memang sedang izin sekolah dan beristirahat di rumah. 僕の妹が熱で寝ている。お見舞いも兼ねて、あゆみちゃんが本当に能力者になってしまったのかを探ってみましょう。 Rombongan OSIS kecuali Takajo pun memutuskan untuk menjenguk Ayumi sekaligus mencari informasi tentang kemungkinan Ayumi sebagai pemilik kemampuan tanda kutip runtuh. Ketika sampai di rumah, ternyata 3 teman Ayumi yang bernama Oikawa, Nomura, dan Konishi juga datang ke rumah Otasaka. Begitu melihat Yu sedang datang, ketiga teman Ayumi pun pamit pulang. Yu melihat Konishi, salah satu teman adiknya, memberikan pandangan benci pada Ayumi sebelum pulang, tapi ketika itu dia tidak terlalu memikirkannya. Setelah ketiga murid SMP tersebut pulang, barulah Tomori dan Yusa bisa masuk dan menjenguk Ayumi. Ayumi sangat senang ketika tahu Yusa, vokalis band kesukaannya, datang untuk menjenguk. Kemudian mereka berempat makan bubur bersama di rumah Otasaka. Setelah makan malam selesai, Yu meminta Ayumi kembali beristirahat. Namun ketika itu Ayumi mengatakan bahwa ia agak takut tidur karena sebelumnya ia bermimpi buruk. Lalu Tomori meminta Yu untuk mencari tahu mimpi buruk apa yang dialami oleh Ayumi, karena bisa saja mimpi itu menjadi informasi baru tentang kemampuan tanda kutip runtuh yang sangat besar kemungkinannya dimiliki oleh Ayumi. Yu pun kemudian meminta Ayumi menceritakan tentang mimpi buruk yang dia alami. Dan benar saja Ayumi bercerita bahwa dia bermimpi tentang tanah yang retak dan hancur terbelah-belah. Sangat berkaitan dengan kemampuan runtuh yang menurut Tomori adalah kemampuan untuk meruntuhkan bangunan atau rumah. 壊れる夢。何が？地面にひびが入って分かれていくような。 Kemampuan itu cukup berbahaya baik untuk Ayumi sendiri jika tidak dikendalikan dengan baik, dan semakin berbahaya apabila para peneliti sampai menemukannya. Yu meminta saran dan pertimbangan dari Tomori juga anggota OSIS yang lain. Namun karena informasi mengenai kemampuan ini masih sangat terbatas dan bahkan kemampuan milik Ayumi belum pernah muncul sampai sekarang, Tomori juga sampai tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya meminta Yu untuk melarang Ayumi pergi ke sekolah untuk beberapa hari sampai mereka bisa menggali lebih banyak informasi. Yu juga tidak punya pilihan lain. Ia melakukan saran yang diberikan Tomori dengan melarang Ayumi pergi ke sekolah keesokan harinya meskipun kondisi adiknya sudah baik-baik saja. Ayumi yang dilarang pergi ke sekolah padahal sudah sehat tentu saja merasa kesal. Akhirnya tanpa sepengetahuan kakaknya, Ayumi menyelinap keluar rumah susun dan pergi ke sekolah. Sementara itu Yu yang sedang makan dengan Takajo di kantin dikagetkan dengan telepon tiba-tiba dari Tomori. Ternyata Tomori mengabarkan bahwa saat ini Ayumi sedang berada di sekolah dan mereka harus segera menyusulnya sebelum terjadi apa-apa. 今朝の状態は？熱は下がっていた。あゆみちゃんが登校してます。え？いや。自分の判断で3時間目から登校しているようです。でもぶり返しが怖いからもう一日休むように嫌な予感がします。今すぐあゆみちゃんの様子を見に行きましょう。 Di SMP, Oikawa, salah satu teman yang menyuruh Ayumi tempo hari, kembali berusaha melakukan PDKT karena selama ini Oikanawa memang menyukai Ayumi. Bahkan sudah menyatakan perasaan meskipun akhirnya ditolak. Dengan bantuan Nomura, Ayumi bisa melarikan diri dari Oikawa. Ketika melarikan diri, Ayumi bertemu dengan Konishi yang bertingkah agak aneh. Ternyata selama ini Konishi memendam dendam karena Ayumi telah membuat Oikawa jatuh cinta kepadanya. Padahal selama ini Konishi menyukai Oikawa dan berharap bisa berpacaran. Dibutakan karena penyakit hati, Konishi menarik sebuah cutter dari balik bajunya dan berusaha menyakiti Ayumi. Ayumi yang melihat pemandangan cukup berbahaya itu pun ketakutan. Berulang kali ia berusaha mengajak Konishi berbicara baik-baik. Namun temannya itu seperti tuli dan tidak bisa mencerna apapun karena pikirannya sudah dipenuhi oleh dendam. Karena Ayumi merasa terpojok dan tiba-tiba... Sementara itu baik Yu yang baru datang bersama Tomori dan anggota OSIS lain maupun sosok misterius yang belum diketahui identitasnya mengetahui bahwa mereka datang terlambat dan melihat gedung SMP Yoshinomi yang sudah hancur berantakan. Melihat gedung yang runtuh, rasa panik Yu tidak dapat dibendung lagi. Ia berlari menuju puing-puing gedung di depannya dan mencari adik semata wayangnya. Ketika itu tanpa disadari Yu, masih ada satu bagian gedung yang rapuh dan akhirnya ambruk menimpa tubuhnya. Setelah itu Yu tidak mengetahui apapun dan kegelapan menyelimutinya. そこの君離れるんだ危ないぞあゆみ
terbangun di sebuah ruangan rumah sakit dan segera mencari informasi tentang keberadaan dan kondisi adiknya. Namun berita buruk yang tidak pernah Yu bayangkan datang kepadanya. Dokter dan seorang detektif menyampaikan kabar bahwa Ayumi ditemukan telah meninggal di tempat reruntuhan. Ketika itu Yu merasa dunia ikut runtuh bersama kepergian adiknya. Ia tidak bisa menjalani hidupnya seperti biasa. Berhari-hari Yu mengurung diri di rumah dan hanya makan bergelas-gelas mie instan. Kunjungan temannya bahkan Yumi yang pernah ia taksir juga tidak mengembalikan Yu seperti sedia kala. Baru ketika datang beberapa orang yang sepertinya berusaha mengeluarkannya dari rumah secara paksa, Yu memutuskan untuk keluar rumah dan melarikan diri. Ia tinggal di warnet beberapa hari, makan pizza, salad mochi, dan bermain game sepanjang hari. Kondisi kejiwaan Yu semakin parah, bahkan dia memicu pertengkaran dengan beberapa preman serta memanfaatkan kemampuannya untuk melukai orang-orang yang dia temui di jalan. Hingga tiba-tiba Tomori muncul sambil menendang wajahnya. Ketua OSIS Yoshinomi ini ternyata telah mengikutinya sepanjang waktu. Mulai ketika Yu mengunci diri di rumah sampai Yu yang hidup tanpa tujuan dan tempat tinggal yang jelas. この先へ進んでしまったら、もう二度と人として戻ってこられません。何のために？私も責任を感じてるんです。すぐにまゆみちゃんを安全な場所に確保すべきだったのではないかとです。だから私はあなたが立ち直るまで付き添う。Yu dan Tomori sampai di rumah kediaman keluarga Takajo. Di sanalah mereka akan makan malam dan ternyata makanan tersebut akan dimasak sendiri oleh Tomori. Sembari menunggu Tomori menyelesaikan masakannya, Yu dengan kondisi fisik maupun psikis yang telah lelah akhirnya ketiduran. Di separuh kesadarannya Yu seperti melihat sosok Ayumi yang selama ini selalu masak untuknya. Seperti mimpi, ketika ia terbangun di depannya sudah bersedia nasi omelet yang sangat familiar untuknya. Nasi omelet adalah makanan yang paling sering dimasak oleh Ayumi. Hampir setiap hari adiknya membuat omelet dengan saus pizza manis yang merupakan makanan kesukaan Yu sewaktu kecil. Yang lebih anehnya lagi, setelah mengambil suapan pertamanya, Yu terkaget-kaget merasakan betapa miripnya omelet yang Tomori buat dengan yang selama ini Yu makan. Ternyata Tomori menemukan buku resep peninggalan ibu Yu di rumah susun Otasaka bersaudara. Setelah ibu dan ayah mereka bercerai, Nyonya Otasaka juga pergi dan berhenti mengurus dua anaknya. Karena itulah sepertinya Ayumi mempelajari dan berusaha membuat masakan yang sama dengan makanan ketika mereka kecil melalui resep itu. あなたの一番の好物だったのではないでしょうか。あゆみちゃんはお母さんがいなくなってからもそれをなんだよこれ。なあ、トモリ。 Yu akhirnya masuk sekolah lagi dan melanjutkan kegiatan OSIS bersama Tomori, Takajo, dan Yusa. Ia dan Takajo buru-buru menyelesaikan makannya ketika Tomori menelepon secara tiba-tiba seperti biasa. Keduanya mengira sang penolong muncul lagi untuk memberitahukan keberadaan pemilik kemampuan spesial yang lain. Tapi ketua OSIS SMA Hoshinomi itu justru mengajak anggotanya menonton video klip terbaru band Hello Hollow. Meskipun bingung dengan tingkah laku Tomori, Yu tetap saja mengikuti permintaan ketuanya itu. Tapi yang aneh, sampai video klip diputar untuk kedua kalinya pun sang penolong tidak kunjung datang. Ternyata pertemuan hari itu bukan disebabkan karena kemunculan pemilik kemampuan spesial, tapi Tomori mengumpulkan seluruh anggota OSIS untuk memberitahukan bahwa ia telah mendapat 2 tiket konser band favorit Zien. Dan ia meminta salah satu anggota OSIS bisa menemaninya menonton konser tersebut. Dengan keputusan sepihak dan sedikit paksaan, akhirnya Yu dengan sedikit terpaksa harus menerima tawaran menemani Tomori nonton ke konser Zien. ということは音坂さんで決まりですね。わかった。行くことにするよ。 Di perjalanan pulang sekolah, Yu bertemu dengan seorang perempuan buta yang tampilannya mencolok. Pada saat mendengar suara Yu, langsung teringat dengan salah satu lagu Zien yang pernah ditunjukkan oleh Tomori. Ia sempat tidak percaya, namun sosok yang ditemuinya benar-benar Salasen, vokalis dari Zien yang sangat terkenal. Ternyata Salah sedang mencari tempat yang menjual modern yaki, tetapi tidak ada satupun orang yang bisa membantunya. Kemudian Yu menawarkan sebuah tempat okonomiyaki dan Salah langsung meminta untuk diantarkan ke sana. Sepanjang perjalanan Salah yang buta menyadari bahwa Yu sedang diliputi kesedihan. Perempuan itu bahkan menebak bahwa Yu baru saja kehilangan seseorang yang sangat penting dan tentu saja tebakan itu tepat sasaran. Salah sangat menyesal dan berduka cita begitu mendengarkan cerita kehilangan Yu tentang Ayumi. Ia meminta diantarkan ke rumah Yu agar bisa berdoa untuk Ayumi.
Di rumah, Yu mengajukan satu permintaan lain untuk Sala, yaitu Yu ingin Sala menemui Kazuki, kakak Tomori. Yu meminta izin pada Tomori sekaligus meminta ketua OSISnya itu untuk menyampaikan pada rumah sakit bahwa mereka akan datang berkunjung. Singkat cerita, Yu dan Sala sampai di rumah sakit tempat Kazuki dirawat. Seperti biasa di ruangan Kazuki tengah mengubah lagu dengan mengamuk dan menghancurkan kasur rumah sakit. Yu berusaha memanggil perawat agar memberikan pereda rasa sakit untuk Kazuki. Tetapi sebelum ia melakukannya, Sala lebih dulu berjalan mendekati kasur rawat Kazuki dan menyanyi di sampingnya. Don't know why, but the beauty was it a dream? Awkward to someone's eyes. Seperti sihir dan keajaiban, ketika mendengar nyanyian Sala, Kazuki berangsur tenang dan berhenti mengamuk. Bahkan anak tertua keluarga Tomori itu dapat merespon saat Yu bertanya apakah Kazuki masih mengenal dan mengingat Nao Tomori adiknya. Yu mengucapkan banyak terima kasih untuk Sala karena lagunya berhasil membangunkan kesadaran Kazuki. Begitu pula Tomori yang tiba-tiba menelponnya, mengabarkan bahwa rumah sakit baru saja memberitahu bahwa Kazuki mengalami perkembangan. Dengan suaranya yang bergetar, Nao Tomori mengucapkan terima kasih tulus dari lubuk hatinya pada Otasaka Yu. Hari menonton konser Zien tiba, Yu pergi ke gedung konser dan sempat terpesona dengan penampilan cantik Tomori dalam pakaian bebas. Di pintu masuk gedung konser, Yu melihat sebuah papan nama Zien yang sangat besar. Namun ketika itu Yu merasa sesuatu yang aneh masuk ke dalam pikirannya, seolah dia sudah pernah mengenal Zien sebelumnya. Selama konser, Yu terus-terusan merasakan sebuah perasaan aneh yang tidak bisa ia gambarkan. Sampai akhirnya ketika Zien menyanyikan lagu berjudul Trigger, perasaan aneh Yu semakin menjadi-jadi. Ia merasa sangat familiar pada lagu yang baru pertama kali ia dengarkan itu. Yu merasa ingat melodi dan lirik lagu Trigger, padahal seharusnya konser Zien yang ia tonton bersama Tomori adalah kali pertama ia mendengar lagu tersebut. Kepalanya terasa semakin aneh, apalagi keselbatan ingatan yang baru pertama dia lihat tiba-tiba masuk ke dalam kepalanya, membuat Yu semakin pusing dan akhirnya jatuh tidak sadarkan diri. Selama tidak sadarkan diri, Yu mengalami sebuah mimpi yang aneh, di mana dia dan Ayumi dikurung dalam sebuah gedung penelitian bersama banyak pengguna kemampuan spesial termasuk kakaknya Otasaka Shunsuke. Dalam mimpi itu, para remaja pemilik kemampuan spesial diteliti oleh para ilmuwan seperti apa yang diceritakan Tomori tentang kakaknya. Dan dia bersama Ayumi serta Sansuke kakak yang tidak pernah ia tahu sebelumnya juga ikut menjadi objek penelitian. Sansuke digambarkan sebagai pemilik bakat yang hebat dan ditakuti, yaitu penjelajah waktu. Dia bisa berpindah ke masa lalu dan mengubah masa depan. Karena itulah Shunsuke dikurung di tempat yang berbeda dan diasingkan dari pengguna bakat lain termasuk kedua saudaranya. Lebih dari itu, dalam mimpinya Yu mengetahui bahwa fakta mencengangkan dari kemampuan spesialnya. Ternyata kemampuan spesialnya tidak hanya berpindah tubuh selama 5 detik, tapi dengan berpindah ke tubuh orang lain, Yu dapat merampas bakat orang tersebut. Di gedung penelitian ia terus menyembunyikannya dari para ilmuwan. Yu telah membuat sebuah rencana pelarian bersama kakak dan keempat teman kakaknya. Dalam mimpi itu juga kemampuan Ayumi dibangkitkan secara paksa, dan setelah mengetahui kemampuan runtuh yang dimiliki Ayumi cukup berbahaya, para ilmuwan berusaha untuk membedah dan melenyapkan anak bungsu keluarga Otasaka tersebut. 能力を持たない妹が呼び出しを食らってるなんて。あゆみ、地震か。何が起きた？あゆみはどうなったんだ？ Untungnya salah seorang ilmuwan tua membantu Yu untuk kabur dari kamarnya dan membiarkannya menyelamatkan Ayumi. Setelah berterima kasih pada ilmuwan tua tersebut, Yu langsung berusaha mencari keberadaan kakaknya dan menjalankan rencana yang selama ini mereka susun, yaitu membebaskan Shunsuke dari kamar isolasi dan memberikan kesempatan pada kakaknya untuk kembali ke masa lalu agar masa depan bisa diubah. Dalam perjalanan mencari kakaknya, Yu merampas kemampuan telepati dan kemampuan menembus benda yang dimiliki oleh Shinjiro. Dia berlari menembus beberapa dinding dan akhirnya bisa bertemu dengan kakaknya. Setelah berhasil membebaskan kakaknya, tidak menunggu waktu yang lama, Shunsuke mengaktifkan kemampuan timelapse-nya dan Yu tersadar dari mimpi panjangnya. あとは任せたよ、兄さん。ああ、未来のために世界を変える。
Begitu bangun, Yu sadar ia berada di rumah sakit bersama Tomori karena pingsan di tengah konser. Yu berpikir mungkin semua gambaran yang ia dapat memang hanya karena mimpi semata. Tapi ia ingat bahwa Ayumi sering mengatakan sepertinya mereka memiliki anggota keluarga lain. Karena itulah sosok bernama Kumagami yang dia lihat di mimpi masuk ke dalam ruangan rawatnya. Ternyata Kumagami merupakan sosok yang selama ini disebut sang penolong oleh para anggota OSIS Oshinomi. Kumagami hanya mengatakan bahwa apa yang Yu lihat bukanlah mimpi melainkan ingatan masa depan sebelum Shunsuke kembali ke masa lalu. Tanpa penjelasan lebih lanjut, Kumagami mengajak Yu dan Tomori pergi menemui Shunsuke, tempat di mana semua pertanyaan Yu akan terjawab. そして助けに行くんだ。妹さんを。今なんて死んだ人間をどうやって助けられるんだ。今のお前なら兄俊介の能力も分かっているんじゃないのか。お前が妹さんを助けに行くんだ。音坂優。分かった。私も会いに行っていいですか？ご無沙汰していますので。俊介さんって俊介さんでしょうか？ああ、そうだ。兄が廃人となってから私の道筋を教えてくれた方です。あんたあの人の弟だったのかよ。いいだろう。ついてこい。ありがとうございます。 Ternyata selama ini Shunsuke berada di sebuah gedung penelitian besar yang ditutupi oleh gunung dan hutan. Dan yang mengagetkan adalah kakaknya berada dalam kondisi buta. Padahal dalam ingatan di mimpinya kakaknya masih bisa melihat. Meskipun kali itu adalah pertemuan pertama Yu dan Shunsuke setelah bertahun-tahun, mereka tidak bisa menghabiskan waktu untuk melepas rindu. Karena sebenarnya ingatan Yu belum pulih seluruhnya. Shunsuke memutuskan untuk menceritakan tentang apa yang sudah terjadi selama ini termasuk kemampuan menjelajah waktunya. 疑問だらけで。だよ寂しいな。長い長い俺のタイムリープ話を始めようか。興味津々です。 Setelah berhasil membalikan waktu ketika Yu membebaskannya dari ruang isolasi, Shunsuke kembali pada waktu 3 tahun sebelum ketiga Otasaka bersaudara ditangkap oleh para ilmuwan. Hal pertama yang ia lakukan adalah bergabung dengan grup kecil yang dibentuk oleh Kumagami dan menceritakan semua hal yang mereka alami di masa depan. Kemudian grup kecil itu berusaha membuat kelompok berisi pemilik kemampuan spesial agar dapat melindungi satu sama lain dan mencegah para ilmuwan memanfaatkan mereka untuk objek penelitian. Meskipun sudah mengembalikan waktu, kekuatan remaja-remaja yang tidak memiliki sumber daya apapun itu tetap belum bisa melindungi pemilik kemampuan spesial dari para ilmuwan. Hingga akhirnya Shunsuke terus membolak-balikan waktu sambil mengumpulkan uang dan menyusun rencana yang lebih matang untuk melindungi pemilik bakat dari para ilmuwan. Namun ada harga yang harus dibayarkan Shunsuke setiap menggunakan kemampuan timelapse-nya, yaitu penglihatannya yang semakin berkurang. Setelah berkali-kali membolak-balikan waktu, Shunsuke hanya memiliki satu lagi kesempatan untuk mengembalikan waktu dan setelah itu ia akan mengalami kebutaan. Shunsuke mengatakan rencana terakhirnya pada Kumagami untuk membuat sebuah sekolah atau akademi tempat di mana pemilik kemampuan spesial bisa belajar, sekaligus menjadi tempat berlindungnya dari para ilmuwan. Ia berharap rencananya kali ini benar-benar bisa terlaksana dengan baik dan semua remaja pemilik kemampuan spesial bisa terhindar dari incaran para ilmuwan. Rencana terakhir ini juga dibarengi dengan beberapa rencana pendukung, termasuk menghapus memori tentang Shunsuke dari ingatan Yu dan Ayumi agar Shunsuke bisa bergerak lebih bebas. ただいま。シュンお兄ちゃん、どこに行っていたのでしょうか。メロディ頼む。どうしよう。前止まり。はい。終わりました。 Rencana berakhir dengan sukses dan Akademi Hoshinomi adalah wujud nyata dari rencana Shunsuke tersebut. Saat ini para pemilik kemampuan spesial berada di tempat yang lebih aman. Namun masih ada satu orang yang ternyata belum berhasil Shunsuke selamatkan, yaitu nyawa adiknya sendiri, Ayumi. Jadi Shunsuke meminta Yu merampas kemampuan timelapse-nya dan kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan Ayumi. Demi menyelamatkan adik kesayangannya, Yu pun akhirnya menerima permintaan kakaknya dan merampas kemampuan timelapse. 飛ぶ先は歩みが能力を発症する日だ。その日に飛び、崩壊という危険な能力を歩みから奪い去ってくれ。歩みを助けられるんだ。分かったわ。あとは任せた。ユウ。ああ、歩みを救うために。いっちゃー！
Yu kembali ke masa lalu di waktu Ayumi masih menderita demam. Bedanya ketika itu dia langsung mengaku pada anggota OSIS bahwa pemilik kekuatan runtuh mungkin adalah adiknya. Bahkan Yu mengatakan pada Tomori bahwa dia kembali dari masa depan untuk menyelamatkan adiknya yang akan tewas esok hari. Yu segera merampas kemampuan adiknya agar Ayumi tidak bisa meruntuhkan gedung sekolah yang bisa membuatnya tertimbun. Yu bersama anggota OSIS juga mengikuti Ayumi ke sekolah untuk mencegah perbuatan jahat Kushnichi yang berniat menyakiti Ayumi. Dengan bantuan OSIS, Yu akhirnya berhasil menyelamatkan nyawa adiknya. あなたのせいだ。違うよ。だから。妹に危害を加えようとしたらこれぐらいじゃ済まさないからな。 Dalam perjalanan pulang, Yu dan Ayumi dicegat oleh Medoki dan Kumagami yang memang sudah berada di SMP Hoshinomi untuk menyelamatkan Ayumi. Kumagami tampak terkejut melihat Yu yang mengenalinya, tapi ia berpikir mungkin keberadaan Yu di sekolah Ayumi saat itu adalah bagian dari rencana Shunsuke. Sehingga tanpa berlama-lama, Kumagami mengajak Yu dan Ayumi ke tempat persembunyian kakak mereka tersebut. Yu dan Ayumi sampai di tempat persembunyian Shunsuke, yaitu gedung penelitian bakat yang berhasil ia kembangkan setelah berkali-kali membolak-balikan waktu. Berbeda dengan Ayumi yang kaget setengah mati mengetahui bahwa ia masih memiliki seorang kakak, Yu tampak tenang-tenang saja seperti sudah memahami apa yang terjadi. Kemudian barulah Yu menceritakan bahwa sebenarnya ia berasal dari masa depan dan telah merampas kemampuan timeless milik Shunsuke untuk menyelamatkan nyawa Ayumi. 兄さん、実は俺のタイムリープを使ったが、それはよくやってくれた。 Shunsuke kemudian mengajak Yu dan Ayumi bertemu dengan Dr. Sutsumi Uchi, ketua tim penelitian yang bekerja sama dengan Shunsuke selama ini, yang juga sosok peneliti yang pernah menyelamatkan Yu di masa depan yang ia lihat di mimpinya. Dr. Sutsumi Uchi menceritakan bagaimana awal mula munculnya bakat. Ternyata kemampuan ini berasal dari sebuah komet yang bernama Charlotte. Ketika Charlotte berada dalam radius yang dekat dengan bumi, komet tersebut akan menyebarkan partikel asing. Anak-anak remaja yang berusia sensitif akan memiliki kemampuan spesial apabila menghirup partikel Charlotte. Karena begitu memasuki otak, partikel asing itu akan mengaktifkan berbagai sektor di otak yang seharusnya berhenti. Sekitar 12 tahun yang lalu, Charlotte kembali menabrak atmosfer bumi. Itulah yang menyebabkan satu persatu remaja memiliki kemampuan spesial. Karena itulah untuk menghentikan wabah Charlotte yang lebih banyak lagi di masa depan, Shunsuke bekerja sama dengan para peneliti mulai memproduksi sebuah vaksin anti wabah yang meskipun tidak bisa menghentikan kemampuan yang sudah muncul, tapi vaksin tersebut bisa menahan kemunculan bakat baru. Meskipun keadaan terlihat lebih aman dan terkendali, tapi saat ini produksi vaksin masih terbatas dan baru dapat digunakan untuk mengendalikan kemampuan spesial di Jepang. Apalagi vaksin ini tidak dapat digunakan untuk menghentikan bakat yang telah berkembang. Sementara pengguna kemampuan spesial di negara lain justru mulai membuat persatuan dan berencana memunculkan teror di dunia. 海外の能力者たちは結束し、一世界の情勢を覆すテロを起こすかわからない状況なんだよ。新薬を作るにはとても長い年月が必要なんだ。これからの世界はどうなるかわからない。 Hari itu juga seperti biasa, Kumagami akan pergi ke SMA Hoshinomi dan muncul di ruangan OSIS untuk memberitahu keberadaan pengguna kemampuan spesial baru. Tetapi dalam perjalanan menuju SMA Hoshinomi, Furuki yang merupakan supir pribadi mereka selama ini tiba-tiba bertingkah aneh dengan membawa Kumagami ke sebuah gedung kosong. Ternyata selama ini Furuki telah dipojokkan oleh sindikat teroris luar negeri. Sindikat tersebut mengancam akan membunuh keluarganya apabila Furuki tidak mau membawa salah satu anggota kelompok Shunsuke. Karena itulah Furuki membawa Kumagami ke gedung itu untuk bertemu dengan sindikat teroris luar negeri dan akhirnya menjadi tawanan mereka. 古木さんはご家族のことだけ考えてください。すまん。なんだ。 Kumagami terus disiksa dan dimintai informasi mengenai pengguna bakat di Jepang, termasuk keberadaan organisasi yang dibangun oleh Shunsuke. Namun Kumagami terus diam bahkan setelah ia kehilangan semua gigi dan kukunya. Karena merasa tidak akan mendapatkan informasi dari Kumagami, akhirnya sindikat teroris tersebut menyuntikkan serum kejujuran dan membuat Kumagami berbicara secara paksa. Di sanalah mereka mengetahui tentang keberadaan Yu, sang pemilik bakat terkuat.
Sindikat teroris kemudian menghubungi Shunsuke dan meminta Yu datang sendiri ke gedung untuk ditukarkan dengan Kumagami dan Tomori. Shunsuke menceritakan tentang penculikan Kumagami dan Tomori. Ia meminta Yu untuk datang ke gedung tersebut dan menggunakan kemampuan timelapse apabila keadaan semakin terpojok. Singkat cerita, sampailah Yu di gedung tempat sindikat teroris luar negeri berada. Namun ternyata keadaan jauh lebih buruk dari apa yang Yu bayangkan. Ketika baru sampai di gedung, salah satu matanya dilukai sehingga ia tidak bisa mengaktifkan timelapse-nya. Yu semakin ketakutan, ia pun tanpa sadar mengaktifkan bakat meruntuhkan yang ia rampas dari Ayumi dan membuat gedung tempat berada runtuh hancur berkeping-keping. 崩壊の超能力を使うとShunsuke dan rombongannya melihat dari kejauhan panik bukan main melihat gedung yang tiba-tiba roboh. Mereka bergegas mencari keberadaan Yu, Kumagami, dan Tomori di dalam puing-puing gedung tersebut. でも探すしかねえだろ。弟発見。主犯たちでしょうか。メロキ、頼む。寸前に念動力で防いだが。 Yu berhasil selamat dengan kemampuan telekinesis yang dia miliki. Begitu pula Tomori juga ditemukan dalam keadaan hidup. Namun sayangnya Kumagami yang melindungi Tomori dari reruntuhan harus kehilangan nyawanya. Yu sadar dalam kondisi terikat di rumah sakit. Di sampingnya Shunichi terus bersikap ketus kepadanya. Ternyata Shunichi sangat membencinya. Menurutnya Yu menyebabkan Kumagami meninggal karena Yu terlalu sibuk dengan kemampuan yang dia miliki dan tidak memikirkan keselamatan Kumagami. Yu terus menyalahkan dirinya sendiri setelah mengetahui kematian Kumagami. Apalagi dia juga mengetahui setelah kematian Kumagami, Shunsuke menjadi sangat terpuruk dan kehilangan seperti saat Yu kehilangan Ayumi. Anggota OSIS Hoshinomi mengunjunginya satu persatu, termasuk Tomori yang sebelumnya juga sempat dirawat di rumah sakit yang sama. Mereka berdua membicarakan informasi tentang Jepang yang sebentar lagi akan terlibat dalam aktivitas teroris luar negeri. Yu sendiri juga kebingungan. Ia tak ingin lagi kehilangan orang lain seperti Ayumi atau Kumagami. Ia bersedia melakukan apapun untuk mencegah perang karena bakat dengan kemampuan yang ia miliki, tapi Yu sendiri tidak tahu harus melakukan apa. Di saat itulah, tiba-tiba Tomori mengungkapkan sebuah ide gila kepada Yu. Tomori mengatakan satu-satunya jalan untuk menghentikan perang karena perebutan bakat yang hanya bisa dilakukan oleh Yu adalah merampas semua bakat yang sudah berkembang atau yang segera muncul di seluruh dunia. Sementara bakat yang baru akan muncul setelah komet carut kembali mendekati bumi dapat dicegah dengan vaksin yang sudah dikembangkan oleh Dr. Susumichu dan para peneliti. 一つだけ方法があります。何千何万という特殊能力を得たあなたがどうなる？あなたが今現存する全世界の能力者の力と。 Tapi Tomori sendiri juga meragukan ide gila itu karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada Yu setelah merampas ribuan sampai ratusan ribu bakat di seluruh dunia. Bisa saja Yu akan menjadi gila atau bahkan menjadi monster yang justru melenyapkan seluruh umat manusia. Karena itulah Tomori meminta Yu untuk melupakan saja ide gila dan ceroboh yang sudah ia utarakan karena resikonya terlalu besar untuk Yu. Tapi Yu tidak menganggap ide itu gila atau ceroboh. Ia benar-benar merasa ide yang diutarakan Tomori adalah satu-satunya jalan menyelamatkan kemanusiaan. Selama ini Yu selalu dikejutkan dengan kekuatan dan ketangguhan Tomori menghadapi masalah. Apabila Tomori mengatakan itu adalah satu-satunya jalan, maka Yu akan mempercayainya. Namun sebelum Yu membicarakan rencana ini dengan Shunsuke dan mungkin saja pergi untuk waktu yang lama, Yu ingin mengungkapkan sesuatu pada Tomori. 今度は僕がお前を救いたい。だから。そんな真顔で言われても、好意を。お前が好きだから。はあ？それはなんすか？前にも言ったけど。 Meskipun Tomori kebingungan kenapa genre anime ini tiba-tiba berubah menjadi romance, tapi ketua OSIS SMA Hoshinomi itu akhirnya bersedia menerima perasaan Yu. Tomori berkata dia akan menjadi pacar Yu, tapi setelah pemuda itu berhasil menyelamatkan semua pemilik kemampuan spesial dan Tomori bersedia menunggu selama apapun itu. その時、私たちは恋人同士になりましょう。 Jadi Tomori meminta Yu untuk berjanji bahwa dia akan kembali dan bertemu lagi dengan Tomori. Setelah itu Tomori meminta Yu untuk mengambil kemampuannya dan kemampuan Tomori menjadi bakat pertama yang Yu rampas dalam perjalanannya menyelamatkan umat manusia dari peperangan bakat. Hai, どうぞ。
すまない。謝る必要なんてありません。片っ端から能力を奪い去るんでしょ。Yu kemudian menyampaikan rencana yang ia susun bersama Tomori kepada Shunsuke yang masih terpuruk karena kematian Kumagami. Awalnya Shunsuke tidak bergeming dan mengatakan bahwa rencana Yu adalah hal yang mustahil. Namun Yu terus meyakinkan Shunsuke bahwa ia adalah satu-satunya orang yang bisa menghentikan wabah Charlotte dan menyelamatkan pemilik kemampuan spesial. Yu juga tidak ingin menyia-nyiakan kematian Kumagami dan tidak ingin kehilangan orang lain di masa depan. Akhirnya Shunsuke dan teman-temannya menyetujui rencana Yu. Shunsuke berencana mengirim Yu ke luar negeri mencari orang dengan bakat yang sama dengan Kumagami agar memudahkan Yu untuk menemukan pengguna bakat yang lain. Yu pun mengungkapkan salam perpisahan kepada teman-temannya termasuk anggota OSIS. Yusa, Misa, dan Takajo juga dengan senang hati memberikan bakat mereka sebagai bantuan kecil dalam perjalanan Yu. Begitu juga Tomori yang mengucapkan selamat jalan sambil memberikan sebuah not kecil yang berisi istilah-istilah dalam bahasa Inggris agar Yu dapat berkomunikasi dengan orang lain di luar negeri nanti. Perjalanan Yu menyelamatkan pemilik kemampuan spesial di luar negeri pun dimulai. Pertama, Yu langsung mencari pemilik kemampuan pencarian seperti Kumagami. Dengan menjebak seorang pimpinan organisasi, Yu berhasil merampas kemampuan pencarian dan melanjutkan perjalanan untuk merampas semua bakat di muka bumi. Yu terus merampas semua bakat yang dia temui. Yu juga menemukan cara untuk membangkitkan kemampuan yang belum muncul dan merampasnya agar tidak akan muncul bakat-bakat di negara yang sudah ia tinggalkan. Setelah selesai merampas bakat di satu negara, Yu akan langsung berpindah ke negara lain, hingga namanya banyak dikenal oleh pengguna bakat sebagai malaikat maut bermata satu. なんて恥ずかしい異名だ。 Sempat Yu berpikir untuk mengembalikan mata satunya dan mengaktifkan timelapse untuk menyelamatkan Kumagami setelah merampas kemampuan penyembuhan. Tapi Yu mengurungkannya karena ia harus fokus pada misi yang ia lakukan saat ini. Setelah merampas ribuan atau puluhan kemampuan spesial, Yu menyadari kemampuan yang ada di tubuhnya semakin tidak terkontrol, bahkan kesadarannya juga mulai terganggu. Yu juga menjadi incaran teroris di luar negeri dan terus mengalami penyerangan. まずい。記憶が混濁してきた。 Kesadaran Yu semakin kacau, bahkan dia mulai kehilangan ingatan-ingatan lamanya. Ketika kesadarannya menurun dan hampir kehilangan kewarasan, Yu melihat not kecil yang diberikan oleh Tomori. Meskipun dia tidak mengingat dari mana not itu berasal, Yu selalu merasa buku kecil itu adalah hal yang paling berharga dan dia harus menjaganya. Perjalanan Yu merampas bakat-bakat di seluruh dunia terus berlanjut. Sambil mempertahankan kewarasan dan keselamatannya dari serangan berbagai kelompok, Yu akhirnya sampai di kota Beijing, Cina, tempat bakat terakhir di dunia berada. Pada saat itu kondisi fisik dan psikis Yu sangat memburuk. Kakinya sudah lemah dan bahkan untuk berjalan pun susah. Yu hampir tidak bisa melindungi dirinya lagi dari serangan orang-orang yang mengincarnya. Di Beijing, ia diserang dengan panah oleh seseorang. Sebelum anak perempuan kecil berkuncir dua menghadang orang tersebut dan melindungi Yu. Dalam sekejap Yu mengetahui bahwa sosok anak perempuan itu adalah pemilik kemampuan khusus terakhir, yaitu kemampuan keberanian. Cah, お前も痛い目に合わせるしかねえな。最後の能力者の力が勇気だなんてな。君家にお帰り。 Setelah merampas kemampuan terakhir, Yu berusaha untuk pulang dan memenuhi janji entah kepada siapa yang tidak dia ingat. Tapi kondisi tubuhnya sudah sangat lemah, belum lagi seseorang yang terus menyerangnya. Tepat ketika Yu hampir kehilangan kesadaran, terdengar suara helikopter di atas kepalanya. Ternyata Shunsuke datang dari Jepang dan menjemput Yu tepat pada waktunya. Yu terbangun di ranjang rumah sakit dengan Tomori di sampingnya. Namun ketika itu Yu sudah tidak mengingat Tomori sama sekali karena otaknya terluka saking banyaknya bakat yang dia rampas. Tomori memperkenalkan diri sebagai kekasih Yu yang bersekolah di tempat yang sama. Ia juga menjelaskan bahwa not yang selalu ia bawa dan dijaga oleh Yu sepanjang perjalanan adalah pemberiannya.
Meskipun hatinya terasa sakit dan sesal, Tomori tetap berusaha tegar. Ia sudah lebih dari bahagia melihat Yu bisa kembali dalam keadaan hidup. Mulai saat ini ia akan terus membantu Yu menjalani kehidupannya, membuat memori-memori baru yang lebih berharga. Apalagi saat ini mereka sudah berada di sebuah dunia yang lebih aman tanpa bakat, tanpa ancaman peperangan. Dan di dunia di mana semua orang bisa memulai hidup barunya dengan bahagia. ありがとうございます。音坂優くん、おかえりなさい。無理っす。 Dan sungguh seru dan mengharukan ya series yang satu ini. Walaupun harus diliputi kesedihan karena kematian Kumagami dan hilangnya ingatan Yu, tapi pada akhirnya semua orang bisa hidup bahagia di dunia baru tanpa bakat. Nah tentunya masih banyak anime atau series lain yang gak kalah seru nih. Jadi pantengin terus channel Genosis dan nikmati pembahasan alur cerita berbagai series untuk menemani hari kalian ya. Requestan kalian satu persatu pasti Genosis bakal bikinin. Rama di sini pamit, bye bye.